Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Setiap manusia pastilah menginginkan kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Lantas seperti apa kehidupan bahagia itu? Dan bagaimana cara menggapainya yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya? Saudara sekalian, setelah kita menjalankan sholat fardu 5 waktu, kita biasanya terbiasa membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Di dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah juga berfirman, Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Akan kami berikan kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitab tafsirnya Al-Qurtubi bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Yang pertama adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah, keluarga penuh sakinah, mawaddah dan rahmah. Putra-putrinya menjadi soleh dan solihah. Jiwa raga jadi semangat untuk beribadah. Harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umrah ke Mekah, serta ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Rizki yang halal menjadi pertanda seseorang hidup bahagia di dunia ini. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata. Sebuah keluarga yang serba pas-pasan membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal, alhamdulillah berkah dan dapat untuk mengarungi kehidupan. Walaupun seringkali jika kita hitung-hitung, jika dirumuskan dengan matematika manusia tidak akan cukup, namun matematika Allah dapat mencukupinya. Bagaimana tidak jika sebulan penghasilan kurang dari 1 juta, harus menghidupi 5 anaknya, namun bisa cukup. Tidak hanya itu, karena berkah rezeki halal, anak-anaknya juga menjadi orang yang dapat dibanggakan. Rezeki yang halal merupakan tanda hidup bahagia. Yang kedua yaitu qanaah. Qanaah yaitu ridho dengan pemberian Allah, yang dalam bahasa Jawa biasanya kita sebut nerimo ing pandu, yang artinya menerima terhadap bagian yang diberikan Allah kepadanya. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu merasa kurang, serakah, rakus, dan tentu hidupnya tidak akan bahagia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan Imam Muslim,
qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Lantas bagaimana agar kita bisa qanaah, bisa selalu merasa cukup? Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, unzuru ila man asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik motor dan tidak mampu membeli mobil. Mereka yang naik motor harus tetap bersyukur karena masih banyak yang naik sepeda dan tidak mampu membeli motor. Orang yang naik sepeda juga wajib bersyukur karena masih ada banyak orang yang masih jalan kaki dan tidak mampu membeli sepeda. Begitu juga orang yang berjalan harus bersyukur karena masih ada banyak orang yang tidak bisa berjalan, dan begitu pun seterusnya. Orang yang memiliki sifat qanaah menunjukkan hidupnya bahagia dan tidak susah. Intinya supaya kita bisa qanaah yaitu selalu melihat ke bawah, bukan selalu melihat ke atas. Artinya melihat ke bawah, jika kita punya motor maka kita harus bersyukur karena di bawah kita ada orang yang belum bisa membeli motor. Bukan sebaliknya malah melihat ke atas, melihat orang yang bisa membeli mobil, melihat orang yang bisa membeli pesawat, bisa membeli helikopter misalnya. Itu namanya melihat ke atas, maka akan membuat kita sulit untuk qanaah. Selanjutnya yang ketiga, taufiquhu ila ta'ah, yaitu mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah. Lantas bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya seperti orang yang menuntut ilmu, mengajar di lembaga keilmuan, orang yang memakmurkan mushola, masjid, dan masih banyak yang lainnya. Mereka lah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Kemudian yang keempat yaitu halawat ta'ah. Halawat ta'ah yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdafa fin nar. Ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya iman, yang bisa merasakan manisnya keimanan. 1 yaitu orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding selainnya, bahkan dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Sedangkan yang ketiga yaitu orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran
sebagaimana ia membenci dimasukkan ke dalam neraka. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa anjuran Rasulullah agar kita menggapai kebahagiaan adalah memperoleh rizki yang halal, qanaah, yakni menerima apa yang diberikan oleh Allah, selalu melihat ke bawah, bukan sebaliknya malah melihat ke atas, maka akan selalu merasa kurang. Mendapatkan pertolongan Allah dalam ketaatan dan dapat merasakan nikmatnya iman. Demikianlah 4 resep agar hidup kita bahagia. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah agar kita menjadi manusia yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.